Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu kuliah Sistem Pengendalian Manajemen Ibu Karlina Gasala Rahman, SE, MAK, ME, AK, ACPA. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Saya sendiri Devita. Saya Eka Wahyuni. Kami akan membahas hasil wawancara kami, yaitu Key Performance Indicator dari Cafe Kopiko. Yang pertama yaitu profil usaha. Nama usaha yaitu Kopiko, owner Mutmainah Asri, skala usaha yaitu usaha mikro, alamat Jalan Skarda N1 nomor 6N. Bidang usahanya yaitu kafe, non-kafe, snack, makanan berat, minuman. Nama Instagramnya yaitu Kopiko Skarda. Selanjutnya itu visi dan misi. Visi menjadi destinasi utama bagi pencipta kopi dengan menghadirkan pengalaman yang unik dan berbeda. Kopiko berkomitmen menciptakan khas yang tidak memiliki kafe lain. Misinya itu yang pertama menjadikan kopi berkualitas dari biji pilihan. Yang kedua menciptakan lingkungan yang ramah dan inklusif bagi semua kalangan. Ketiga memberikan pelayanan dan layanan terbaik demi kenyamanan dan kepuasan pelanggan. Strukturnya itu owner Mutmainah Asri, barista Zainal Hidayah, pelayan Zainal Hidayah, kasir Zainal Hidayah, cleaning service Zainal Hidayah. Balance scorecard atau BSC adalah suatu kerangka kerja yang digunakan untuk mengukur dan mengolah kinerja suatu organisasi dengan pendekatan yang seimbang. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Robin Kaplan dan David Norton pada tahun 1992. Balance scorecard dirancang untuk memberikan pandangan yang komprehensif tentang kinerja organisasi. Perspektif dalam BSC, keuangan. Bagaimana investor melihat Anda, konsumen, bagaimana konsumen melihat Anda, internal, strategi apa yang Anda gunakan, SDM, bagaimana kompetensi, tantangan kelolanya. Selanjutnya itu perspektif keuangan. Perspektif keuangan dalam BSC menekankan pencapaian target finansial sebagai bukti keberhasilan strategi organisasi. Fokus utamanya adalah peningkatan pendapatan, laba, dan arus kas melalui indikator seperti laba bersih dan cash flow. Organisasi dapat merancang langkah strategis dan mengevaluasi kinerja secara berkala. Perspektif ini juga berperan memastikan sinergi dengan aspek lain seperti pelanggan dan proses internal demi pencapaian tujuan jangka panjang. KPI perspektif keuangan. Tujuan strategi meningkatkan efisiensi operasional. KPI-nya yaitu persentase penggunaan bahan baku terbuang. Targetnya yaitu kurang lebih 5%. Tingkat pendukung yaitu mengoptimalkan perencanaan bahan baku sesuai kebutuhan. Biaya per produk, targetnya yaitu maksimal 1 produk 20.000 per unit. Tindakan pendukungnya itu meningkatkan efisiensi proses dan pelatihan staf. Kedua, memaksimalkan pendapatan pelanggan. KPI-nya yaitu rata-rata nilai transaksi per pelanggan. Targetnya itu 50.000. Tindakan pendukung yaitu promosi paket bulking dan pelatihan upselling staf. Yang ketiga, meningkatkan arus kas. KPI-nya yaitu tingkat penurunan hutang. Targetnya itu 25% pelanggan membaik. Tindakan pendukungnya itu peninjauan ulang sistem pembayaran kepada supplier. Selanjutnya itu perspektif pelanggan. Perspektif pelanggan dalam BSC menekankan pentingnya memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan untuk menciptakan keunggulan bersaing. Fokus utamanya adalah meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan melalui layanan dan produk yang tepat sasaran. Indikator yang digunakan antara lain yaitu kepuasan, retensi, dan pangsa pasar. Dengan mengenali pelanggan yang paling bernilai dan menyusun strategi untuk mempertahankan mereka, perusahaan bisa memperkuat citra merek dan mendukung pencapaian tujuan bisnis secara menyeluruh.
KPI perspektif pelanggan yaitu tujuan strategis. Yang pertama meningkatkan kepuasan pelanggan. KPI-nya yaitu skor survei kepuasan pelanggan. Targetnya yaitu lebih dari 85%. Tingkat pendukung yaitu pelatihan layanan pelanggan, peningkatan kualitas produk. Jumlah keluhan pelanggan yaitu kurang lebih 5% keluhan per bulan. Tindakannya itu sistem penanganan keluhan cepat dan ramah. Tujuan strategi yaitu meningkatkan loyalitas pelanggan. KPI-nya yaitu tingkat pelanggan kembali atau repeat order. Targetnya itu lebih dari 60%. Tindakan pendukungnya yaitu program loyalitas atau promo member. Jumlah pelanggan member baru per bulan yaitu kurang lebih 100 orang. Tindakan pendukungnya itu kampanye media sosial atau penawaran khusus pendaftaran member. Selanjutnya yaitu perspektif internal proses. Perspektif internal proses dalam BSC yaitu fokus pada efisiensi dan efektivitas proses internal yang mendukung pencapaian tujuan strategi organisasi. Dalam perspektif ini, tujuan utamanya adalah mengidentifikasi dan meningkatkan proses kunci dan berkontribusi pada kepuasan pelanggan dan kinerja keuangan. Indikator yang digunakan meliputi waktu siklus, proses, tingkat kesalahan, dan biaya operasional. Dengan menganalisis dan mengoptimalkan proses internal, organisasi dapat meningkatkan produktivitas, mengurangi pemborosan, dan mempercepat inovasi. KPI perspektif internal proses. Tujuan strategis yang pertama meningkatkan efisiensi pelayanan. KPI-nya yaitu waktu penyajian minuman dari pemesanan. Targetnya yaitu maksimal 5 menit. Penanggung jawab yaitu barista. Yang kedua, menjamin kualitas produk konsisten. Indikator kinerjanya yaitu jumlah komplain terkait rasa dan penyajian. Targetnya yaitu maksimal 5 per bulan. Penanggung jawabnya yaitu kepala dapur. Selanjutnya perspektif learning dan growth. Perspektif learning and growth dalam BSC menyoroti pentingnya pengembangan karyawan, budaya kerja yang positif, dan pemanfaatan teknologi untuk mendukung tujuan jangka panjang. Fokus utamanya adalah memastikan karyawan memiliki kompetensi yang tepat dan lingkungan yang mendorong inovasi serta pembelajaran berkelanjutan. Indikatornya meliputi pelatihan, kepuasan kerja, dan retensi karyawan. KPI perspektif learning and growth. Tujuan strategi yang pertama meningkatkan kompetensi karyawan. KPI-nya yaitu persentase karyawan yang mengikuti pelatihan barista. Targetnya itu minimum 90% per tahun. Penanggung jawab yaitu owner. Yang kedua, meningkatkan kompetensi karyawan yaitu tingkat kepuasan karyawan. Targetnya itu skor kurang lebih 85% dari survei tahunan. Penanggung jawab yaitu owner. Yang ketiga, meningkatkan kompetensi karyawan. Tingkat indikator KPI-nya yaitu tingkat retensi karyawan inti. Targetnya itu minimum 95% per tahun. Penanggung jawab yaitu owner. Kesimpulan dari hasil wawancara kami itu Balance Scorecard atau BSC adalah alat untuk mengukur kinerja organisasi secara menyeluruh. Perspektif internal proses fokus pada efisiensi dan efektivitas proses utama yang mendukung kepuasan pelanggan dan kinerja keuangan. Sementara itu, perspektif learning and growth menekankan pengembangan karyawan, budaya kerja yang positif, dan pemanfaatan teknologi untuk mendorong inovasi dan pembelajaran berkelanjutan. Keduanya penting untuk mendukung strategi keberhasilan dan jangka panjang organisasi.
wawancara kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kopiku. Cari tempat untuk bersantai. Temukan nih kebahagiaan tak di Kopiku. Di sini toh kopinya berkualitas tinggi. Pokoknya enak deh. Dari biji kopi Arabica pilihan juga nak pakai. Bisa sama teman-teman tak, bisa juga sendiri. Pokoknya PW di sini. Jangan lupa cicipi juga cemilannya nak, karena enak-enak di sini weh. Datang makin di Kopiku, temukan cita rasa yang tak terlupakan. Tunggu kina di Kopiku, pokoknya enak ki.